Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Bukan dongku sawangan jantungku dan marem ganggunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Wow, ini pagi di sini hujan, dingin, dan seperti di puncak Jakarta hari ini. Ini video terbaru ya teman-teman ya, syutingnya di tanggal 8 Desember 2024. Jadi ini video terbaru. Kalau video sebelumnya itu dari hari Rabu Kamis, antara Rabu dan Kamis syutingnya. Baru tayang kemarin, bahkan ya ada yang tayang kemarin itu di syuting di tanggal syuting hari Kamis atau hari Rabu kalau tidak salah. Jadi antara itu. Tapi kalau yang hari ini video terbaru Mas T yang akan tayang hari ini juga di tanggal 8 Desember 2024. Apa kabar semuanya? Sehat semua ya, terima kasih banyak orang baik, berkah selalu, sehat murah rezeki, dalam lindungan Allah dari bala apapun, amin ya Allah. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber dalam dan juga luar negeri. Salam kenal tentunya untuk yang baru pertama kali nonton, yang sudah sering bolak-balik selamat datang. Kalian yang sudah subscribe, yang baru atau yang lama, terima kasih banyak. Yang belum subscribe, ayo subscribe dulu, pencet tombol loncengnya, like-nya jangan lupa, dibantu share ke media sosial yang kalian punya, jangan skip iklan yang pendek yang panjang boleh. Teman-teman yang mau nyawer ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video ya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Saya hanya bisa bilang terima kasih buat kalian yang selalu nunggu videonya Mas T, selalu mensupport Mas T, selalu tulis-tulis hadir, kemudian absen-absen. Terima kasih banyak dari manapun kalian berada, asik. Mas T cuma bisa ucapkan terima kasih. Halo yang sudah ketik-ketik hadir ya. Sehat buat kita semua. Amin. Apabila ada yang sedang sakit, saya doakan cepat sembuh. Amin. Teman-teman yang mungkin ada yang sedang dalam kondisi seret rezekinya, semoga lancar lagi. Yang punya masalah semoga cepat selesai. Kalian yang mungkin saat ini sedang dalam kondisi kurang baik keadaannya, semoga segera membaik. Yang sedang punya tanggungan hutang piutang, amin. Semoga Allah berikan rezeki yang melimpah sehingga ada jalan keluar untuk hutangnya segera lunas. Amin, amin ya robbal alamin. Sebelumnya saya mau bilang terima kasih banyak, barakallah, kepada siapapun yang sudah mengucapkan, sudah mendoakan untuk saya. Terima kasih banyak. Saya nggak bisa balas satu-satu ya teman-teman, pokoknya terima kasih sekali. Saya aminkan doa baiknya, semoga Allah kabul, semoga doa baiknya juga berbalik ke jenengan yang mendoakan. Amin, amin ya robbal alamin. Di hari pergantian tahun, satu hal yang saya ucapkan doanya, salah satunya adalah untuk
memohon ampun kepada Allah. Kemudian saya juga meminta maaf kepada teman-teman yang di rumah, entah yang kenal atau yang tidak, yang kenal secara online, yang pernah ketemu atau tidak. Namanya saya sudah tua, saya banyak kekhilafan di usia 35 tahun. Saya minta maaf sama teman-teman yang di rumah. Mungkin selama nonton videonya pasti ada kesalahan, nyinggung perasaan dan seterusnya. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya, karena sekali lagi saya nggak akan pernah bisa jadi seperti yang jenengan mau. Saya itu nggak akan bisa jadi seperti yang kalian harapkan, harus kayak gini, harus kayak gini. Itu nggak bisa, ada tolak ukurnya masing-masing yang tidak bisa kita samaratakan ya. Jadi kalau saya merasa atau jenengan merasa saya pernah nyakiti, saya minta maaf. Di momen ulang tahun saya yang saya senggol doanya, apabila doa saya dikabul sama Allah, kemarin misalnya dikabul, amin. Salah satu doanya lah doa buat kalian semua teman-teman yang selalu nunggu video ini. Semoga diberikan kemudahan segala urusannya. Orang-orang baik yang selalu bantu Nasibok, orang-orang yang selalu support Mas Tulus, yang nonton video ini, semuanya Mas doakan. Semoga misale like Mas Tulus tuh kemarin di hari ulang tahun itu adalah doanya yang paling dikabul. Mudah-mudahan dikabulnya buat teman-teman yang di rumah untuk kebaikan semuanya. Amin. Sekali lagi terima kasih ya Allah ya Rob. Aku nggak dapat kado rek. Maksudnya kado benda itu nggak ada. Tapi semua dari Gojek, dari Grab, semuanya Shopee yang ngirim tuh buket semua rek. Yang terakhir tuh gede banget, Masya Allah. Aku jujur, adikku tuh sekarang lagi pulang ke Lampung teman-teman. Jadi ada yang harus dikerjakan. Dan buket-buket yang kalian kirim itu sangat-sangat membantu, sangat bermanfaat bagi saya dan juga keluarga, karena saya sedang ada masalah di kampung soal rumah, dan Mas Wardi mendadak tadi malam harus pulang. Hari ini saya nyanyi itu nggak sama Mas Wardi, saya naik taksi nyanyinya hari ini. Jadi ya wes, yang penting diurus dulu, minta doanya semoga cepat selesai. Jadi saya bukannya aji mumpung ulang tahun nyari duit, enggak. Memang Allah ngasih rezeki, yaitu jalan dari Allah, jalan rezekiku seperti itu, mempermudah urusanku mungkin seperti itu. Jadi saya hanya bisa bilang terima kasih. Buketnya banyak banget, dari yang mau 2.000, 1.000, bahkan ada banyak yang tidak terfoto, tidak terupload, atau istilahnya tidak saya update di media sosial. Sampai tadi malam masih ada box itu, ada gift box yang isinya dompet, kacamata. Aku terima kasih, pokoknya nggak bisa bilang apa-apa teman-teman ya. Nggak bisa saya balas satu-satu, jadi saya minta maaf, hanya bisa bilang terima kasih, terima kasih, terima kasih. Jenengan termasuk yang Allah kirim untuk membantu solusi atas permasalahan saya yang hadapi ya. Terima kasih banyak, matur nuwun, berkah buat kita semua ya. Amin, amin ya robbal alamin. Apa yang mau dibahas hari ini Mas Tulus? Ini sudah banyak banget yang minta teman-teman. Jadi sesuai dengan judul yang saya tulis, kita akan bahas soal oro-oro Kesongo di Blora atau Gunung Lumpur Kesongo yang ada di wilayah Blora, Jawa Tengah teman-teman. Jadi itu nanti akan kita bahas. Kemarin tanggal 30 ada aktivitas, sampai tanggal 4 lumayan. Aktivitasnya lumayan ekstrim karena sampai di 20 meter, sorry. Jadi itu yang mau kita bahas. Apa sebetulnya momennya apa, kemudian ada pesan apa di balik ini. Aku sempat nanya sama Eyang tadi pagi soal ini, jadi wow, nanti kita akan bahas apakah mengerikan atau seperti apa, kita akan bahas detail ya. Sebelumnya teman-teman, saat video ini tayang, Mas Tulus masih belum bisa mengirim minyak bidara ya. Bisanya hari Senin ya, tanggal 9 atau besok baru ada pemesanan. Kalian yang pesan minyak bidara, silakan DM ke WhatsApp 0857 yang di deskripsi, sebutkan nama, alamat lengkap, pesannya berapa. Lalu, kalau yang sudah pesan, saya mohon maaf untuk bersabar karena baru hari Senin saya akan balas, baru hari Senin akan saya kirim. Yang sudah masuk WhatsApp-nya sabar ya. Nanti Mas Tulus akan balas di hari Senin, sekaligus Mas Tulus proses pengirimannya. Oke? Terima kasih banyak orang baik yang sudah mengerti, yang sudah pesan semoga segera manfaat jadi obat. Terus yang sudah pesan semoga segera sampai. Amin. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun, terima kasih banyak. Sebelum kita langsung ke topiknya, Mas Tulus pengen ngalap berkah lagi ke teman-teman. Kemarin doa saya salah satunya nggak sadar saya ngucap, ya Allah, semoga kegiatan Nasibok selalu Engkau mudahkan ya Allah. Itu salah satu doa yang saya ucapkan di hari ulang tahun saya. Jadi saya juga minta doa dari teman-teman. Mudah-mudahan sedekah Nasibok ini terus ada. Khususnya di bulan Desember ini Allah izinkan ada. Katakan amin. Amin. Semoga Allah kirimkan orang-orang baik untuk membantu sedekah Nasibok kita. Katakan amin orang baik.
Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak. Jenengan itu orang-orang baik yang dikirim Allah untuk mengaminkan doa saya dan membuat atau membawa atau menjadikan apa yang saya doakan lebih mudah Allah kabul karena aminnya dari jenengan. Terima kasih nggih. Yang membantu silakan cek kolom deskripsi. Transfernya Rp12.000, maksimalnya unlimited ke rekening BRI atas nama Tulus Rianto di kolom deskripsi. Kira-kira tanggal 10 nanti rekeningnya sudah berapa ya? Kemarin kan sudah 500-an ya, hampir 700-an kan. Ini di tanggal 10 nanti kita buka apakah sudah 3 juta atau justru ada 6 juta. Nanti kita akan kepoin di tanggal 10 ya. Yang masih pengen bantu silakan ke deskripsi teman-teman ya. Saya hanya bisa bilang terima kasih banyak kepada yang sudah membantu untuk sedekah nasi bok. Mudah-mudahan Allah berkahi rezekinya, kerjaannya, keluarganya dan segala urusannya. Amin. Semoga sedekahnya bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah. Allah tukar dengan kesehatan, Allah tukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Dan Mas Teh doakan jenengan yang sedekah ke Mas Teh. Amin. Hajat baiknya segera Allah kabul. Dan semoga sedekahnya jenengan jadi media tolak bala bagi jenengan dan keluarga yang bersedekah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun orang baik. Terima kasih banyak ya. Openingnya sudah terlalu lama, nanti takutnya dikomplain lagi. Yang tidak suka dengan intermezzo atau openingnya silahkan digeser ke menit ke-9 ya. Oke. Gunung lumpur gunung atau istilahnya gunung lumpur ya. Kalau yang di Blora atau di Kecamatan Jati ini disebut sebagai Oro-Oro Kesongo, desanya Desa Gabusan, pada tanggal Sabtu tanggal 30 Desember. Wah, ini pas aku lagi nyanyi dong ya. 30 Desember 2024, November November 2024 dengan 3 kali letusan dan juga melemparkan lumpurnya sampai 20 meter. Dan disampaikan juga sampai hari Rabu kemarin tanggal 4 itu juga masih ada aktivitas letusan dan BPBD Blora untuk menghimbau kepada masyarakat untuk tidak terlalu dekat dengan lokasi yaitu Gunung Lumpur Kesongo ini atau Oro-Oro Kesongo di Blora ini tidak boleh didekati oleh masyarakat yang sedang beraktivitas sehingga ini bisa menimbulkan satu dan lain hal yang mungkin bisa membahayakan. Nah, secara garis besar saya coba cari tahu soal Oro-Oro Kesongo ini. Jadi ternyata teman-teman termasuk Bledek Kuwu dan seterusnya. Ada yang di perairan juga loh ternyata. Gunung lumpur yang aktif seperti ini ternyata itu satu hal yang wajar adanya di Indonesia. Di mana memang kita adalah zona ya gitulah ya banyak zona api atau banyak gunung berapi. Dan ini salah satu fenomena biasa yang sudah sering terjadi 2009, 2013, Gunung Lumpur Kesongo ini juga pernah meletus ya dari yang saya baca, kalau saya salah mohon dikoreksi. Dan fenomena gunung-gunung ini ternyata gunung lumpur seperti ini ternyata banyak di wilayah Jawa dari dari tengah sampai ke timur juga banyak sekali tempat-tempat yang memang menjadi aliran lumpur atau gunung lumpur tersebut. Hanya namanya berbeda saja. Di beberapa wilayah di Jawa ini adalah fenomena biasa. Meskipun tidak semua ini akan ada dampak negatif atau dampak buruknya, biasanya ini hanya ada aktivitas kegempaan kecil saja. Dan memang beberapa kali terdeteksi gempa tapi dengan skala yang sangat kecil. Jadi tidak terlalu berbahaya. Artinya tidak bahaya seperti gunung yang erupsi secara besar-besaran atau meletus kemudian ada gempa susulan yang disebabkan oleh aktivitas pergunungan tersebut. Tapi kalau lumpur ini sebetulnya tidak terlalu berbahaya ketika dia berdampak artinya kegempaan, jadi tidak ada berpengaruh ke kegempaan. Ada tapi aktivitasnya tidak terlalu besar dan ini ternyata terjadi di mana-mana ya teman-teman dan bukan aktivitas yang tidak wajar. Ini wajar saja, memang sudah wajar adanya benda-benda atau bentuk artinya penemuan-penemuan gunung seperti ini juga sudah terbiasa dan sudah ada sewajarnya. Bahkan aku tadi baca ada salah satu gunung lumpur yang ada di dasar lautan teman-teman. Di Indonesia juga, di Madura kalau tidak salah. Jadi ini adalah fenomena biasa. Cuma memang besar 20 meter tingginya, kemudian sampai bareng dengan beberapa musibah yang terjadi. Jadi masyarakat juga
merasa was-was. Meskipun juga PVMBG menghimbau untuk tidak terlalu was-was, tidak terlalu panik, dan juga tetap waspada pastinya ketika ada kemungkinan musibah yang terjadi karena ada fenomena ini. Nah, secara garis besar, Mas Tulus pengen menjawab ini melihat dari beberapa sisi. Yang pertama, saya akan sampaikan apa yang disampaikan Eyang dulu terkait dengan ini. Karena teman-teman juga akan pasti banyak yang nanya, apakah ini ada kemungkinan memang ada sesuatu Mas Tulus? Apakah ini akan panjang? Apakah ini akan bahaya? Apakah ini akan bla 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 dan seterusnya? Jawaban Eyang seketika saya tanyakan ini hanya aktivitas sementara saja. Berarti ada kemungkinan juga akan menurun dan insya Allah tidak berdampak ke sesuatu yang buruk. Ini yang disampaikan Eyang. Tetapi Eyang menyampaikan satu clue di sini yang memang meskipun oro-oro kesongo ini tidak akan menjadi sebuah musibah besar karena banyak yang DM saya mungkinkah ini akan besar kemudian akan menjadi musibah besar dan sebagainya. Kalau Eyang jawabnya tidak teman-teman, tetapi ada clue yang disampaikan tanah kita terkait dengan ini bahwa maaf Eyang menyampaikan sekali lagi ini yang disampaikan Eyang ya, Eyang bisa salah loh, Eyang juga makhluk ciptaan Allah, jadi teman-teman gak perlu terlalu percaya bahwa setelah aktivitas yang satu ini akan ada beberapa aktivitas ketanahan, salah satunya mungkin gunung-gunung lumpur yang lain juga akan ada aktivitas, kemudian juga akan mempengaruhi ke, kalau yang tadi bilang ke gunung tapi yang di Jawa Tengah, salah satu gunung yang di Jawa Tengah yang juga akan ada aktif. Nah, gunung ini selama ini ternyata hanya dideteksi aktivitasnya kecil, tetapi akan membesar. Nah, itu yang aku tidak tahu. Aku tidak berani tidak berani terlalu menjabarkan terlalu jauh, tapi Eyang menyampaikan gunung ini berarti saya sudah garis bawahi sepertinya bukan Merapi. Ya, teman-teman, karena Eyang menyampaikan gunung ini tuh sedang ada aktivitas kecil-kecil saja, tetapi tiba-tiba bisa besar. Ini clue yang disampaikan Eyang di balik oro-oro kesongo yang sekarang sedang erupsi atau meletus ini. Jadi gunung yang aktif, gunungnya memang aktif tetapi sudah lama tidak ada aktivitas, sekarang sedang aktivitas kecil, kemudian bisa ada kemungkinan aktivitasnya besar. Itu yang disampaikan Eyang. Secara garis besar, oro-oro kesongo ini hanya mengawali sesuatu, oro-oro kesongo ini hanya sebagai pembuka terkait dengan adanya sesuatu. Tetapi Eyang juga selain menyampaikan ada gunung yang juga akan erupsi di Jawa Tengah, artinya Eyang juga menyampaikan bahwa jenis-jenis oro-oro atau gunung lumpur seperti ini sepertinya juga akan ikut mengalami atau menjalani aktivitasnya, atau mungkin akan aktif lagi, atau mungkin akan muncul lagi gunung-gunung yang seperti ini yang akan ditemukan lagi, atau bahkan yang sudah kemudian menjadi aktivitas lagi. Jadi salah satu titik-titik seperti ini memang ada di antara gunung-gunung yang lama atau gunung purba yang tertinggal menjadi gunung lumpur ya. Dan ini terjadi di mana saja. Kemungkinannya ada beberapa hal. Yang pertama, secara garis besar saya garis bawahi lagi ya. Saya jelaskan dulu jadi teman-teman biar paham. Yang pertama, yang menyampaikan bahwa aktivitas ini hanya sementara, tidak akan bahaya bagi masyarakat Blora khususnya atau yang di sekitar itu selama mengikuti panduan dari BPBD, Tim SAR dan PVMBG atau yang terkait lah yang menaungi itu. Jadi kalau kalian dianjurkan untuk jauh, mudah-mudahan bisa diatur kejauhannya, jaraknya, jarak aman dan seterusnya. Mudah-mudahan sih aman, insya Allah aman. Dan yang menyampaikan ini hanya aktivitas sementara, tetapi ini adalah aktivitas pembuka, aktivitas di mana menggambarkan atau memberikan contoh atau memberikan provokator kepada salah satu gunung tadi saya sebutkan ya, salah satu gunung yang di Jawa Tengah yang sedang aktivitas kecil-kecil saja tiba-tiba bisa besar. Ini juga perlu diwaspadai, mudah-mudahan tidak ya. Kemudian juga akan memicu gunung lumpur yang lain yang ada di Jawa Timur, Jawa Tengah yang juga akan terprovokasi. Bahkan yang tadi bilang di luar Jawa juga kalau memang ada hal seperti ini juga akan bisa terpicu aktivitasnya. Koneksi atau tidak saya tidak tahu, tapi Eyang bilangnya seperti itu. Kemudian selain aktivitas yang sama akan terpicu juga yang lain, tetapi Eyang juga menyampaikan bahwa akan ada ditemukannya titik-titik berikutnya, titik yang seperti ini tetapi ditemukan baru muncul lagi atau kemunculan baru, siklus itu seperti ini juga akan muncul. Aku sih harapannya kalau memang itu sudah seharusnya kehendak Allah sih nggak apa-apa ya. Tapi kalau bisa jangan sampai di perumahan warga atau sampai bikin kampungnya hilang gara-gara ada fenomena seperti ini sih. Amin harapan saya. Karena kan kita nggak pernah tahu ya teman-teman.
aktivitas vulkanologi itu kan di Indonesia itu kan lumayan banyak. Kita dikelilingin sama gunung api kan. Jadi nggak tahu kampung ini ternyata tiba-tiba ini tiba-tiba itu. Kemarin tanggal 7 teman-teman, sorry saya kasih intermezzo dulu sedikit. Tanggal 7 itu ternyata di Ciamis ada longsor besar, ada pergerakan tanah besar yang hampir meratakan kampung, ya. Kemudian di Malang juga ada beberapa perumahan yang tertimpa bangunan. Yang di Ciamis ini yang jadi pertanyaan. Teman-teman mau percaya mau tidak, ketika saya bahas video soal Eyang memperingatkan elemen tanah di Jawa Barat kemarin, Ciamis kan masuk Jawa Barat. Eyang menyampaikan itu, kalian perlu tahu, itu tuh syutingnya di tanggal, kalau tidak salah tanggal 4. Antara tanggal 4 tanggal 5 lah itu sebetulnya, sebelum aku ulang tahun. Jadi video itu sudah video lama dan kemarin tayang, dan itu tuh ada yang share ke saya di tanggal 7 terjadinya kemarin ada kejadian di Ciamis. Itu membuat saya agak shock juga sih. Dan aduh, kok yang disampaikan Eyang Maung Telon ini ada benernya nih. Aku jadi kayak mikir yang apa ya gitu. Setuju dibahas nggak teman-teman? Kalau setuju tulis di kolom komentar ya. Setuju bahas pergerakan tanah di Ciamis gitu ya. Oke, Ciamis apa Ciawi ya? Ciamis kalau nggak salah. Nanti tulis di kolom komentar aja, nanti Mas Tulus akan bahas kalau kalian setuju ya. Dan agak mengerikan bagi saya ketika yang saya bahas ternyata terjadi, itu agak mengerikan. Oke, Eyang menyampaikan sesuatu yang aman ya soal Roro Kesongo ini, sesuatu yang apa? Oh iya, aku baca komentar kalau Mas T ngomong better katanya salah ya. Teman-teman, kalau Mas T kan di sini nggak bisa membawa satu suku, jadi saya menggunakan bahasa universal supaya lebih mudah dimengerti atau difahami. Jadi bukan berarti saya ngomong better, ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia, bukan berarti saya nggak Jawa nih ya. Tolong diartikannya dengan cara yang lebih bijak lah. Jangan berkomentar dengan satu sisi saja. Karena di sini kan saya menghadapi beberapa suku, beberapa orang. Jadi saya nggak bisa mengedepankan bahasa Jawa saja. Orang nggak akan tahu. Terus ada bahasa saya seakan-akan saya tidak Jawa nih, atau saya tidak mentradisi gara-gara bahasa better ya, menurut aku tuh nggak masuk akal. Karena yang nggak bisa saya satukan itu kan beda, ranahnya beda. Ranah saya universal, ranah saya tuh besar atau luas semua orang. Jadi kalau berkomentar mungkin lebih bijak dan juga mencari celahnya dulu biar teman-teman paham ya. Satu lagi, kalau memang agak mencari celah untuk berkomentar juga cari yang tepat biar lebih enak dibaca, lebih mudah difahami. Saya ngerti kok maksudnya, tapi ranahnya tidak sesuai dengan yang kalian tulis atau yang jenengan tulis. Jadi berbeda. Ya, tapi aku tadi pagi baca komentarnya udah nggak ada. Oke, itu dari yang disampaikan Eyang ya. Terkait dengan itu akan terjadi sesuatu yang ini yang harus diwaspadai. Bukan pertanda sesuatu yang buruk, tetapi elemen tanahnya akan bukan pertanda yang buruk untuk Blora, tapi ada beberapa clue yang disampaikan Eyang adalah bisa beraktivitas untuk yang lain atau mengkontaminasi yang lain. Itu salah satu hal yang harus diwaspadai. Kemudian dari hitungan saya, kan tadi dari Eyang, kalau Mas Tulus menghitung ini seperti apa? Saya menghitung dari tanggal 30 sama 4 Desember ya, 30 November sama 4 Desember 2024. Yes, saya juga bersinergi atau saya juga relate dengan yang disampaikan Eyang bahwa dari hitungan angkanya elemen tanah ini lumayan berkesinambungan. Sama dengan yang Maung Telon, juga saya mengingatkan bahwa kalau kita baca melalui angka di tanggal 30 dan juga tanggal 4, saya ambil 4-nya masih ada aktivitas lumayan besar ya. Jadi tidak semua tanggal saya baca, saya hanya baca di tanggal 30 dan juga tanggal 4 saja. Tanggal 30 November 2024 memang ada sinergi antara tanah, elemen tanah ini lumayan kuat, lumayan besar. Untuk bahasa sinergi di sini berarti ada elemen tanah yang memang harus diwaspadai. Kalau elemen tanah ini kan luas jangkauannya. Kalau dari bacaan saya, jadi bisa ke longsor, gempa bumi, kemudian aktivitas gunung, bahkan juga aktivitas lumpur atau gunung lumpur tersebut. Kalian kalau masih ingat, Mas Tur tuh sering banget bahas soal tanah yang disiram air cukup banyak. Lumpur tuh kalau dibahasakan kalian lihat, kayak tanah yang kebanyakan air kan. Nah itu silahkan diartikan sendiri. Jadi saya masih melihat potensi itu. Hal itu juga masih terlihat di balik angka yang saya baca. Ada kemungkinan aktivitas ketanahan yang memang masih harus diwaspadai. Salah satunya gunung erupsi. Kemudian gunung lumpur seperti ini yang mungkin akan beraktivitas. Sama dengan yang disampaikan Eyang. Secara hitungan angkanya saya masih melihat potensi itu. Kemudian di angka 4 di sini juga saya melihat ada semacam peringatan kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan supaya kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan lagi. Ada peringatan mungkin untuk Blora, ayo Blora, ada yang harus diperbaiki, mungkin ada sesuatu yang salah mungkin, atau memang ada sesuatu yang tidak sesuai pada tempatnya. Silakan dicari tahu. Kemudian kalau sudah ketemu,
kalau bisa diperbaiki untuk di lebih baik lagi supaya menghindarkan kita dari titik tweet sesuatu yang artinya sesuatu yang kurang baik tadi. Jadi ada sebuah peringatan menjadikan diri kita menjadi satu kepada Tuhan, rukun kepada sesama, kemudian juga kembali kepada fungsi kita sebagai kita. Ngerti maksudnya ya? Jadi kayak kita tuh ada simbol 4 begini, itu sama halnya kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Kemudian mendekatkan kepada sesama manusia, mendekatkan ke sesama makhluk, kemudian ke alam. Ini salah satu hal yang satu kesatuan. Jadi simbol 4-nya muncul di situ. Kemudian di sini muncul lagi simbol apa? Simbol kalau dari musibahnya Mas Tulus. Tadi saya baca air yang air yang menggenangi tanah. Itu berarti simbolnya banjir, kemudian air yang cukup melimpah, kemudian yang terakhir saya baca di sini adalah masih ada potensi angin kencang. Potensi angin kencang masih terlihat di angka 4-nya teman-teman. Di angka 4 12 2024. Dengan skala cuaca yang sedikit kurang baik, skala cuacanya yang cukup mengerikan, skala cuaca yang sepertinya masih ekstrim. Jadi tetap harus waspada dan juga hati-hati. No, saya melihat ada potensi kecelakaan di laut dan juga di darat. Ini salah satu hal yang berhubungan satu sama lain. Jadi elemen tanah ada kecelakaan lumayan, di elemen laut juga ada elemen kecelakaannya, sehingga hati-hati. Dari potensi pembacaan angka memang potensinya juga lumayan, sehingga ini mudah-mudahan jadi bahan kewaspadaan kita. Secara garis besar kalau dikategorikan oro-oro kesongo memberikan pertanda apa Mas Tulus? Pertanda yang sedikit kurang baik tapi jadi warning buat Blora itu sendiri. Jadi sepertinya ada yang harus diperbaiki di Blora. Mungkin soal hal-hal lain ya, soal apa yang aku nggak tahu, apa ada pemerintahnya ada yang korup ataukah memang ada kebijakan-kebijakan yang nggak pro dengan rakyat. Dan kalau elemen tanah begini nih, aku nggak tahu ya di Blora itu emang ada tambang atau apa, aku nggak tahu, tapi elemen yang diingatkan atau diperingatkan oleh alam kepada Blora ini sepertinya juga masih berhubungan dengan tanah juga. Jadi mungkin ada galian, ada tambang. Aku tapi nggak tahu kalau di Blora itu ada tambang atau tidak. Tapi mungkin ada sesuatu yang tidak sesuai dengan regulasi. Artinya ada alam yang diambil atau diambil tetapi tidak dikembalikan kepada fungsinya, atau perusakan alam yang sudah keterlaluan sehingga alam ini mengingatkan. Simbolnya sih begitu. Tetapi mudah-mudahan saya salah. Aku nggak pernah tahu sih Blora itu ada tambang-tambang atau perusahaan-perusahaan apa, aku nggak tahu, tapi mudah-mudahan tidak ada ya. Dan ini hanya sebatas peringatan saja bahwa bumi kita itu sudah nggak baik-baik saja, lagi kasih peringatan buat kita. Seperti itu teman-teman. Oke, terima kasih banyak untuk yang sudah nonton video ini, semoga manfaat dan saya harap teman-teman bisa memahami apa yang saya sampaikan. Ada yang kalian ambil dari video yang saya tayangkan. Amin. Saya minta maaf untuk selalu tidak bisa jadi seperti yang kalian mau. Ingat, kalian bukan Tuhan bagi saya. Jadi Mas Tulus nggak bisa jadi seperti yang kalian mau. Harus ngene, harus ngono, kudu ngene, kudu ngono. Saya tidak bisa ya. Maaf ya teman-teman ya. Semoga manfaat bagi teman-teman yang nonton. Jangan lupa jadi manfaat untuk orang-orang sekitar kita. Jangan lupa terus jadi berkat antar sesama. Jangan lupa terus berdoa semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin ya Allah. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Amin. Kalian yang saat ini sedang seret rezekinya semoga lancar lagi. Amin ya Allah. Yang sudah kerja semoga kerjaannya awet, naik gajinya. Amin. Yang belum kerja semoga cepat dapat kerjaan. Amin ya Allah. Yang sedang punya hajat, pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya momongan, pengen punya rumah, pengen punya usaha, pengen duwe kendaraan. Amin ya Allah. Semoga hajat kita semua, saya, teman-teman yang nonton video ini segera Allah kabul. Amin. Kalian yang sedang nonton video ini mungkin sedang merintis usaha, Mas Tulus doakan semoga usahanya lancar, yang dagang laris manis. Amin. Yang sedang jual aset, rumah, kendaraan dan lain sebagainya, saya doakan semoga segera terjual. Dan teman-teman yang nonton video ini juga, saya dan keluarga juga tim saya, semoga termasuk orang-orang yang beruntung, yang dihindarkan dari virus, penyakit, bala, musibah dan hal-hal yang tidak baik untuk kita semua. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Kabul hajate. Amin. Terima kasih orang baik. Aduh, Jakarta pagi-pagi sudah hujan guys. 8 Desember hujan, hawanya dingin dan bikin malas. Tapi saya harus aktivitas pagi ini karena ada kerjaan meskipun mata ngantuk, kepala pusing ya, tenggorokan lagi akit, tapi tetap harus aktivitas. Jadi kalian yang di rumah happy weekend, selamat liburan sama keluarga. Yang mau jalan-jalan hati-hati, cuacanya lagi nggak baik, tetap jaga kesehatan tentunya, hati-hati itu pasti. Tapi tetap harus
happy, bersyukur kepada apa yang kita terima, kemudian berprasangka baik atas apa yang sudah Tuhan gariskan kepada kita. Amin. Terima kasih banyak orang baik, Mas Tulus pamit dulu ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu. Happy weekend orang baik. Semangat. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.